Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem yang hari ini mendapat perhatian publik, baik yang mendukung Pak Anies maupun yang ini bersifat kontra dengan Pak Anies Baswedan. Nah, ketika Pak Anies kemarin itu maju menjadi calon presiden di 2024, memang banyak dukungan publik, banyak warga masyarakat yang mendukung supaya Pak Anies maju di 2024. Yang kedua, memang Pak Anies ini direpresentasikan sebagai oposisi, teman-teman. Jadi tidak berjalan seiring sejalan dengan pihak penguasa, tapi ini berbeda, teman. Jadi Pak Anies mengambil di oposisi. Ini cukup bagus, teman ya, karena kalau kita lihat calon-calon presiden yang seperti Prabowo, yang seperti Ganjar, ini cenderung pro kepada penguasa. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, maka kue, kalau kita ibaratkan kue, teman, itu kan dibagi dua. Nah, oleh karena itu, kalau seperti ini bisa jadi akan kalah dengan Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies itu satu-satunya calon presiden dari oposisi. Nah, teman-teman, ada satu pernyataan yang cukup menarik dari Faisal Assegaf. Kenapa warga masyarakat itu mengidolakan Pak Anies menjadi calon presiden di 2024? Apa yang sebenarnya terjadi ketika Pak Anies datang ke beberapa daerah ini selalu disambut oleh ribuan warga. Bahkan di Papua kemarin ini juga luar biasa, ribuan warga menyambut Pak Anies Baswedan. Kenapa dengan Pak Anies Baswedan sehingga warga masyarakat ini kok malah berbondong-bondong mendukung Pak Anies agar supaya Pak Anies maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari fajar.id. Faisal Assegaf ungkap pemantik solidaritas rakyat yang tak terbendung dukung Anies Baswedan. Pegiat media sosial Faisal Assegaf menilai solidaritas rakyat semakin masif dan progresif mendukung bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu karena rakyat muak pada ketidakadilan, rakyat menuntut perubahan, dan rakyat makin cerdas. Faktor tersebut akan terus memantik solidaritas yang solid dan menjalar ke seluruh daerah dan tak terbendung, cuit Faisal Assegaf pada hari Senin 12 Desember 2022. Dia juga menilai basis suara umat Islam di Pulau Jawa semakin tidak bisa dibendung. Pemicunya karena hak identitas umat Islam diusik secara brutal oleh perilaku kemunafikan dan kebohongan dalam bernegara, beber Faisal Assegaf. Menurutnya, Anies menyatukan suara nasionalis dan Islam. Ehwal itu bikin loyalis rezim panik, tegas sosok yang kerap melayangkan kritik terhadap berbagai tokoh politik ini melalui media sosial. Faisal Assegaf juga menilai identitas dan nilai-nilai Islam harus dipompa secara agresif untuk membangun solidaritas dalam memperkuat tujuan bernegara. Menurut dia, Islam dan nasionalis adalah salah satu sikap politik Anies Baswedan untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Identitas dan nilai-nilai Islam harus dipompa secara agresif untuk membangun solidaritas dalam memperkuat tujuan bernegara. Islam dan nasionalis adalah salah satu sikap politik Anies untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait alasan kenapa Pak Anies Baswedan ini disukai oleh publik. Pak Anies ini didukung oleh rakyat Indonesia untuk maju di 2024. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Faisal Assegaf sebagai aktivis di media sosial atau pegiat di media sosial, diantaranya karena Pak Anies ini adalah orang atau tokoh yang akan memperjuangkan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini ada sesuatu yang belum adil yang akan diperjuangkan oleh Pak Anies Baswedan, karena memperjuangkan keadilan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Harus ada orang kuat yang bisa melakukan itu semua. Jadi kalau ingin mengubah keadaan, memang harus menjadi seorang pemimpin yang berkuasa di republik ini, yaitu sebagai presiden, kalau ingin mengubah keadaan. Dan juga seperti dulu teman-teman, ketika Pak Anies Baswedan belum menjadi Gubernur DKI Jakarta, ingin mengubah keadaan itu juga sulit. Tetapi ketika Pak Anies Baswedan sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu akan mudah dilakukan. Dengan tanda tangan, dengan stempel, itu juga bisa mengubah keadaan. Itu juga bisa membantu warga masyarakat yang cukup luas. Nah, apalagi misalkan nanti Pak Anies menjadi presiden, maka perjuangannya tidak hanya sekedar di Jakarta, tetapi seluruh warga negara Indonesia, terutama dalam hal kalau kita lihat adalah memperjuangkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu salah satu poin yang membuat warga masyarakat itu memilih Pak Anies. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai Islam dan nasionalis, karena di pihak sana terus menyerang Pak Anies dengan memainkan politik identitas. Padahal kalau kita sebagai warga negara yang mungkin beragama Islam memilih pemimpin Islam, itu apa salahnya? Tetapi kalau kita melihat di pemilu, nah itu yang dipilih adalah orang, memilih wakil-wakil rakyat, memilih kepala daerah, kan seperti itu. Jadi apakah identitasnya itu A, B, C, berbeda-beda, tetapi itulah sistem demokrasi yang memungkinkan orang memilih siapa yang disukai. Kalau yang disukai itu sebagai misalkan orang Islam, apa salahnya memilih calon pemimpin seorang Muslim? Kan tidak ada masalah. Walaupun di situ ada identitas sebagai seorang Muslim. Karena sebenarnya kalau kita bicara identitas, semua kita punya identitas, teman-teman. Itu tertuang dalam KTP, jelas itu. Identitasnya jelas, rumahnya jelas, alamatnya jelas, pekerjaan jelas. Itulah identitas yang sebenarnya. Kenapa kok dipermasalahkan dalam pemilu kita, yang sebenarnya itu kan tidak perlu dipersoalkan, karena kita semua punya identitas yang jelas. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.